Ini saatnya di mana kita membuktikan ayat Allah Subhanahu wa taala tentang keajaiban Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah mempersiapkan keajaibannya. Nah, tinggal kalau seandainya teman-teman mau berzikir gitu ya. Ini ada satu zikir yang teman-teman bisa lakukan, yaitu zikirnya Nabi Isa alaihissalam ya, ketika kaumnya itu berdoa ya, atau meminta kepada Nabi Isa, ya Isa, kalau seandainya memang betul engkau adalah Nabi Allah dan Allah adalah Maha Kuasa, maka turunkan kepada kami ya makanan yang langsung turun dari langit gitu. Nah, jadi bagi teman-teman semuanya ya, yuk sama-sama kita zikirkan Magnet Rezeki. Satu sama terhubung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, senang dan bahagia sekali bisa jumpa dengan teman-teman semuanya di sebuah situasi yang unik dan istimewa. Ini pertama kalinya dalam sejarah terjadi hal seperti ini, dan Allah pasti punya rencana ya. Allah pasti punya rencana yang terbaik yang wallahu a'lam kita tidak tahu ya, walaupun kalau dari beberapa ilmu eskatologi yang mengatakan bahwa ada yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman ini. Nah, maka kita sebagai seorang mukmin ya, sebagai seorang yang beriman, maka kita perlu menyikapi kondisi ini dengan sikap-sikap yang terbaik ya, dengan sikap yang terbaik. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala ridha dengan kita ya, agar Allah Subhanahu wa taala mau memberikan berkahnya untuk kita semua. Misalnya kita lagi jalan di pelataran Masjidil Haram ya, kemudian tiba-tiba ada mobil yang nabrak kita sampai berdarah gitu. Terus kemudian kita tengok siapa yang menyebabkan itu terjadi. Ternyata ada satu ya imam Masjidil Haram turun dari mobil kecil itu, kemudian mengambil kita gitu ya. Awalnya kita pengen sekali marah gitu, tapi apa yang terjadi? Karena yang kita lihat adalah imam Masjidil Haram, akhirnya nggak jadi marah kan gitu ya. Akhirnya kita nggak jadi marah. Nah, begitu juga semua kejadian yang terjadi di alam semesta ini. Siapa sih yang menyebabkan itu semua terjadi ya? Yang menyebabkan semua terjadi itu adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kalau imam Masjidil Haram saja ya kita nggak jadi marah begitu, bagaimana kalau seandainya kita lihat siapa di balik ini semua? Dalam Al-Qur'an disebutkan ma asaba min musibatin ya, ada beberapa ayat tentang ma asaba min musibatin ya. Ada yang illa min indillah, kecuali semuanya dari Allah. Tapi ada juga disebutkan illa min indik ya, kecuali dari kamu ya. Dan dalam ayat yang lain disebut juga ma asaba min hasanatin fa min Allah. Kalau yang baik itu dari Allah. Wa ma asaba min sayyi'atin fa min nafsik. Tapi yang enggak bagus itu datangnya dari kamu ya. Nah, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ya memang ingin menegur kita semua. Dengan kejadian ini kita banyak sekali maksiat, kita banyak sekali melalaikan Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak ya kezaliman-kezaliman yang kita nggak sanggup untuk menghentikannya. Tapi sebenarnya itu juga terjadi pada diri kita juga nggak sanggup gitu kan menghentikan kemaksiatan yang terus terjadi pada diri kita. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala akumulasikan sekarang ini ya dengan kejadian virus corona ini. Tapi ala kulli hal, segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah bagus adanya. Udah nggak ada yang nggak bagus ya. Maka yakini ini semua datangnya dari Allah ya, untuk membuat kita menjadi orang yang terbaik ya. Jadi ilmu magnet rezeki akan mengarahkan kita selalu bersabar ya atas apapun yang terjadi, dan semua yang terjadi memang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dari yang lainnya. Kalau itu semua dari Allah, maka yuk sama-sama kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala sikap terbaik yang bisa kita tampilkan. Teman-teman semuanya, ya seperti yang tadi kita bahas di nomor 1 ya, bahwa
ini semua datang dari Allah, pasti Allah sudah mempersiapkan segalanya. Ya, ibaratnya kita kalau kepanitiaan begitu ya, kalau kita punya kepanitiaan merancang sebuah kegiatan gitu, pasti kita mempersiapkan segalanya. Apalagi Allah. Allah sudah pasti punya rencana. Nah, teman-teman semuanya ya, yang sekarang harus kita lakukan adalah kita minta keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sering saya sampaikan dalam materi saya di Magnet Rezeki ya, tentang Siti Maryam yang berada dalam mihrabnya ya, yang berada dalam mihrabnya. Pada saat itu Zakaria bertanya, ya Maryam, anna laki hada, ya, hai Maryam, ini dari mana ya, kok saya selalu melihat ada makanan di sisi kamu padahal kamu nggak kerja ya, nggak kerja, nggak masak, nggak belanja, nggak pesan PandaFood, nggak pesan GoFood gitu ya, tapi kok ada makanan di sisi kamu gitu. Lalu kemudian huwa min indillah ya, ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini saatnya di mana kita membuktikan ayat Allah Subhanahu wa taala tentang ya keajaiban Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah mempersiapkan keajaibannya. Ya, jadi tenang aja, semua kebutuhan kita, udara kita juga bangun pagi nggak pernah gelisah kok gitu kan, apakah ada udara atau tidak kan gitu. Tapi sekarang ini ya kita memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apakah kita betul-betul yakin bahwa Allah mempersiapkan segalanya untuk kita. Nah, tinggal kalau seandainya teman-teman mau berzikir gitu ya, ini ada satu zikir yang teman-teman bisa lakukan, yaitu zikirnya Nabi Isa alaihissalam ya, ketika kaumnya itu berdoa ya, atau meminta kepada Nabi Isa, ya Isa, kalau seandainya memang betul engkau adalah Nabi Allah dan Allah adalah Maha Kuasa, maka turunkan kepada kami ya makanan yang langsung turun dari langit gitu. Nah, jadi bagi teman-teman semuanya ya, yuk sama-sama kita zikirkan surat Al-Maidah ayat 114 ini ya. Qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur razikin ya. Jadi Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya ya kepada kami satu hidangan dari langit. Kita sangat memerlukannya sekarang ya, kita sangat memerlukannya, maka sering-sering menzikirkan ya kalimat ini ya. Jadi ini biasanya saya minta ke teman-teman semuanya untuk membacanya di malam Jumat gitu kan, di hari Jumat ya. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur razikin ya. Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah gelisah, tenang aja ya. Allah Subhanahu wa taala pasti siapkan yang terbaik bagi kita dengan kondisi apapun ya. Di dalam rahim ibu kita aja kita disiapkan ya makanan yang lezat gitu ya dari plasenta ibunda kita ya. Padahal tempatnya sempit kan, goa juga kan gitu ya, tempatnya sempit, kemudian nggak bisa cari nafkah, tapi subhanallah Allah Subhanahu wa taala siapkan ya makanan untuk sang bayi. Maka kita insya Allah ya, asalkan bayi ini cirinya kan nggak punya dosa, nah tinggal kita minta ampun kepada Allah, bertaubat ya, jangan sampai dalam periode ini juga kita berdosa kepada Allah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keajaibannya untuk kita. Ini surat 5 tolong ditulis sama teman-temannya ya, 5 ayat 114 ya, 5 ayat 114. Oke, itu yang kedua, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala siapkan seluruh keperluan kita ya, makanannya, minumannya, sandang, pangan, papan, semuanya Allah Subhanahu wa taala siapkan. Tinggal kitanya ya, kalau udah disiapkan begitu nggak usah terlalu pengen yang mewah-mewah gitu. Mungkin sekarang ini memang kita masuk dalam survival mode gitu ya. Survival mode ini ya kondisi yang memang kita survival gitu ya. Nggak ya, mobil kan udah apalagi gitu ya, kita udah nggak bisa pakai mobil sekarang gitu kan. Keinginan kita untuk yang mewah-mewah itu langsung diturunkan semuanya. Oke, 5 ayat 114 dibaca ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan keajaiban untuk Anda semua. Yakin aja, bismillah. Kita akan buktikan gitu ya bahwa Allah memang maha kuasa untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk hambanya. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah bersabar dan saling mendukung. Ya tentunya ya, kita bersabar dan saling mendukung ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita bisa saling mendukung gitu ya. Nah, saling mendukungnya ya mungkin sekarang ini saatnya teman-teman semua untuk belajar ya
berbisnis secara online ya, dengan sosial media ya yang dimiliki gitu ya. Dan mungkin saatnya gitu ya kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhubung seperti ini. Nah, nanti teman-teman semuanya juga insya Allah gitu ya dalam bisnisnya juga Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan ya. Yakin ini dari Allah, baca zikir gitu ya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi semua keperluan kita, kemudian bersabar ya. Bersabar dan saling mendukung. Ya, kalau seandainya ada jualan-jualan melalui online ya, kita saling mendukung ya. Alhamdulillah buku ini menjadi mega bestseller, dicetak berulang-ulang lebih dari 50 kali cetak. Alhamdulillah, semua royaltinya 100% untuk pesantren. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.